Militer Iran baru saja mengakui bahwa mereka berada dalam situasi perang di bawah pengepungan militer brutal oleh Trump dan mengakui bahwa tekanan militer Amerika sangat membebani rezim tersebut dan membuat Iran terus beroperasi di bawah tekanan, ketakutan, dan pengawasan. Pernyataan tersebut semakin kuat hari ini, 28 April 2026, ketika seorang juru bicara militer Iran menyatakan bahwa negara tersebut masih berada dalam situasi perang dan tetap melakukan pengawasan secara terus-menerus. Ini bukanlah pernyataan biasa di belakang layar, ini adalah pesan militer. Teheran mengatakan bahwa pasukannya tetap siaga, pertahanannya masih dimobilisasi, dan rezim masih bekerja seolah-olah konflik bisa kembali terjadi kapan saja. Saya akan segera memberitahumu semua itu, tapi sekarang kamu pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time, dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada sesuai standar kredibilitas Alves. Krisis sekarang ini harus dilihat dari sisi militer. Sementara Washington sedang mengevaluasi proposal Iran untuk menghentikan perang, militer Iran sendiri mengakui bahwa situasinya masih dalam kondisi tempur. Ini menunjukkan bahwa Trump tidak bernegosiasi dengan lawan yang berada dalam posisi nyaman. Dia bernegosiasi dengan rezim yang tertekan oleh pengawasan, ancaman serangan baru, melemahnya pertahanan, dan ketakutan akan makin kehilangan kemampuan untuk merespons. Inti permasalahannya adalah Teheran berusaha memisahkan negosiasi dari realitas militer. Iran ingin mengakhiri perang terlebih dahulu, mengatur ulang pasukannya, dan baru kemudian membahas program nuklirnya. Trump tidak menerima urutan tersebut. Menurut Reuters, Presiden merasa tidak puas dengan proposal Iran karena isu nuklir dibiarkan untuk tahap selanjutnya. Bagi Washington, inilah justru isu yang tidak bisa ditunda. Jika rezim tersebut masih dalam situasi perang, tekanan militer tidak boleh dicabut sebelum ada jaminan konkret. Itulah inti dari pengepungan tersebut. Ini bukan hanya soal perselisihan di laut. Ini tentang terus menekan komando, pertahanan, dan mobilisasi Iran. Ketika sebuah angkatan bersenjata mengakui situasi perang, mereka juga mengakui bahwa mereka perlu melindungi pangkalan, radar, peluncur, pusat komando, gudang, perbatasan, dan fasilitas strategis. Setiap hari dalam keadaan siaga ini menghabiskan sumber daya, melelahkan pasukan, meningkatkan risiko kesalahan, dan mencegah rezim kembali ke keadaan normal. Pertemuan para pemimpin teluk di Arab Saudi memperkuat gambaran ini. Mohammed bin Salman memimpin pertemuan Dewan Kerjasama Teluk di Jeddah untuk membahas tanggapan terhadap serangan Iran. Reuters melaporkan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk merumuskan reaksi bersama setelah berbulan-bulan serangan rudal dan drone terhadap infrastruktur penting di kawasan tersebut. Ini menunjukkan bahwa ancaman Iran telah menjadi masalah pertahanan kolektif yang melibatkan peringatan dini, pertahanan udara, intelijen, dan koordinasi. Bagi Trump, pergerakan regional ini membantu mempertahankan tekanan. Jika negara-negara teluk berkumpul untuk membahas keamanan dan respons militer, Iran akan muncul sebagai kekuatan yang telah mendestabilisasi kawasan tersebut. Dan jika Teheran muncul sebagai sumber risiko, Washington mendapatkan ruang untuk membela sikap yang lebih keras. Logikanya sederhana. Tidak ada alasan untuk melonggarkan tekanan selama rezim tersebut mempertahankan strukturnya dalam keadaan perang dan selama serangan terbarunya memaksa negara-negara tetangga untuk memperkuat pertahanan. Serangan dengan rudal dan drone merupakan bagian utama dari skenario ini. Serangan-serangan itu menunjukkan bahwa konflik ini tidak hanya sebatas retorika. Rudal bergantung pada comando, platform peluncuran dan intelijen, drone bergantung pada pusat operasi, rute, gudang, dan tim yang terlatih. Ketika alat-alat ini terlibat dalam krisis, responsnya juga harus bersifat militer. Itulah sebabnya negara-negara teluk membahas koordinasi. Itulah sebabnya Trump tidak menganggap proposal Iran sudah cukup. Ancaman tersebut masih tetap operasional. Tekanan Amerika juga terlihat dari cara Trump menangani proposal Iran. Alih-alih menerima jeda singkat, dia menuntut agar isu nuklir dibahas sejak awal. Ini penting karena program nuklir adalah inti strategis dari konflik tersebut. Bagi Amerika Serikat, tidak ada gunanya menghentikan serangan selama beberapa hari jika Iran tetap mempertahankan kemampuan untuk melanjutkan proyek yang mengancam akan mengubah keseimbangan militer di kawasan tersebut.
Trump ingin mencegah Teheran menggunakan gencatan senjata sebagai waktu untuk memulihkan diri. Reuters melaporkan bahwa serangan berkurang setelah gencatan senjata pada 8 April, tetapi ibu kota di Teluk tetap waspada terhadap kemungkinan dimulainya kembali konflik. Detail ini sangat penting. Kemampuan yang masih utuh menjadi ancaman. Mengurangi serangan bukan berarti mengakhiri perang, itu hanya berarti memperlambat ritmenya. Pasukan tetap siaga. Sistem pertahanan tetap waspada, intelijen terus memantau pergerakan, dan pemerintah terus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Pengepungan militer oleh Trump beroperasi tepat di celah antara gencatan senjata dan perang terbuka. Dia terus menekan Iran tanpa membiarkan rezim itu bernapas, seolah-olah tidak ada apa-apa yang akan terjadi. Teheran harus menghitung setiap langkah, melindungi strukturnya, menghindari eskalasi baru, mencari dukungan eksternal, dan meyakinkan Washington untuk menerima sebuah proposal yang tidak langsung menyelesaikan masalah nuklir sejak awal. Bagi Trump, ini adalah tanda keunggulan. Lawan meminta jalan keluar sementara masih berada dalam status siaga militer. Perjalanan Menteri Luar Negeri Abbas Sarah ke Islamabad, Oman dan Rusia juga menunjukkan upaya mencari ruang bernapas. Iran mencari mediator, sekutu, dan dukungan politik karena tahu bahwa mereka tidak bisa keluar dari tekanan sendirian. Namun, manuver diplomatik tidak menghilangkan dimensi militer. Militer tetap siaga, Teluk terus bersiap, Washington tetap mempertahankan nuklirnya. Dan Israel tetap terlibat di berbagai front secara bersamaan, sementara Hizbullah dan pasukan Israel terus saling menyerang, meskipun gencatan senjata telah diumumkan pada 17 April. Hal ini semakin meningkatkan risiko. Krisis ini tidak terpusat pada satu front saja. Tekanan terhadap Iran, ketegangan di Teluk, pergerakan sekutu-sekutu regional, dan pertempuran yang melibatkan Hizbullah di Lebanon. Bagi setiap komando militer, hal ini berarti tekanan yang menguras. Semakin banyak front yang terbuka, semakin sulit untuk mengordinasikan pertahanan, melindungi fasilitas, dan menjaga kesiapan pasukan. Di lingkungan seperti inilah ungkapan situasi perang menjadi semakin berarti. No noticiário que circula, beberapa orang mencoba menampilkan proposal Iran sebagai tanda keterbukaan, namun di kalangan militer penafsirannya berbeda. Sebuah proposal yang diajukan saat militer mengakui status siaga perang tampak kurang sebagai inisiatif kekuatan dan lebih sebagai upaya untuk mengulur waktu. Iran ingin mengurangi tekanan, mengatur ulang pertahanannya, dan mencegah isu nuklir langsung menjadi fokus utama. Trump menyadari hal ini dan mempertahankan tekanannya. Pertemuan di Teluk juga menekan Teheran karena mengubah pertahanan regional menjadi urusan bersama. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan Bahrain ikut serta dalam pertemuan tersebut, sementara kehadiran Oman masih belum pasti menurut informasi yang disampaikan. Meskipun ada perbedaan internal, negara-negara ini terpaksa membahas ancaman bersama. Bagi Iran, ini berbahaya. Sebuah kawasan yang lebih terkoordinasi akan mempersulit terjadinya serangan. Hal ini mengurangi unsur kejutan dan meningkatkan biaya dari setiap aksi baru dengan rudal atau drone. Anwar Gargash, pejabat dari Uni Emirat Arab, mengkritik respons politik dan militer Dewan Kerjasama Teluk dengan menyebut tindakan blok tersebut lemah. Kritik ini tidak mengurangi tekanan terhadap Iran. Sebaliknya, hal ini menunjukkan tuntutan untuk lebih banyak koordinasi, ketegasan, dan kemampuan merespons yang lebih baik. Ketika para pemimpin regional mulai menuntut kekuatan militer, ruang bagi Teheran untuk mengintimidasi tetangganya menjadi berkurang. Jadi, situasinya adalah kemerosotan militer Iran. Rezim masih berbicara tentang perang, pasukannya tetap waspada. Sekutunya tetap terlibat di berbagai front paralel. Tetangganya sedang membahas respons bersama, dan Amerika Serikat tidak mau mengurangi tekanan tanpa menempatkan isu nuklir sebagai pusat perhatian. Pada akhirnya, pengakuan dari militer Iran menegaskan poin utamanya. Rezim masih terjebak dalam logika pertempuran. Dengan mengakui situasi perang, Teheran mengakui bahwa tekanan militer Amerika Serikat membebani rezim dan bahwa Trump membuat Iran terus beroperasi dalam keadaan tertekan, takut, dan waspada. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel, dan di akhir nanti cek komentar supaya kamu bisa lebih terlibat dengan komunitas Alves.